Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada. Alhamdulillah ya, sore ini saya habis jogging tadi ya. Tadi mungkin teman-teman bisa melihat di vlog sebelumnya, bagaimana saya lari ya, jogging sore ya. Alhamdulillah ini sudah sampai di kantor lagi, sudah kembali. Alhamdulillah ya, banyak sekali manfaat dari olahraga tadi. Habis lari sore tadi, ingatkan lagi di vlog sebelumnya itu ya, saya melewati sawah-sawah yang luar biasa ya. Tapi sebelumnya itu saya keliling ya, keliling jogging dulu, kemudian sampai ke jalan raya, masuk ke daerah-daerah persawahan tadi. Itu sangat luar biasa melewati di perkampungan itu, di daerah pertanian masyarakat di Bantul, yaitu di pertanian itu padi, kemudian dan lain-lain ya, tapi mayoritas tadi kebanyakan padi ya. Jadi ada pembelajaran yang sangat bisa diambil ya, melihat sesuatu yang sangat luar biasa di sore hari, yang dimana bagi itu masyarakat itu bercocok tanam dengan hasilnya itu sangat subur sekali kan. Kita bisa melihat tadi luar biasa, dan itu bagian dari salah satu melestarikan alam ya kan. Melestarikan alam itu bukan saja kita menanam pohon dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan alam itu untuk bercocok tanam ya kan, untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, iya kan. Sehingga tadi bisa melihat ada yang menanam, ada tadi jagung, kemudian padi, kemudian ada sayur-sayuran, ada cabai dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu melestarikan alam juga, sekaligus untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah itu, dan di sana sangat luar biasa, lingkungannya itu masih hijau ya kan. Pasti kita merindukan, mungkin teman-teman punya itu, teman-teman di kampung ya, masih melihat suasana di kampungnya itu suasananya masih daerahnya hijau iya kan, belum terkontaminasi dengan dengan pembangunan gedung-gedung yang tinggi, kemudian juga kendaraan belum terlalu banyak dan lain sebagainya. Itu belum terlalu merusak alam lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi tadi saya melihat bahwa luar biasa ya, masih ada daerah-daerah yang dimana masih daerah penghijauan dan bisa menghasilkan oksigen yang sangat luar biasa. Dan di sana pun juga ya, saya lewati itu masih banyak pohon-pohon juga ya. Masyarakat masih ada yang menanam pohon baik itu mangga, kemudian dan lain sebagainya, untuk menghijaukan daerah-daerah di sekitarnya seperti itu. Ada juga kelapa, ada juga pohon ada mahoni dan lain sebagainya, itu di pinggir-pinggir jalan juga ya kan. Nah itu adalah salah satu bagian juga melestarikan alam seperti itu. Mungkin juga di teman-teman di kampungnya ya kan, di kampung juga bisa kita menanam pohon seumpamanya, itu bagian juga untuk melestarikan alam. Karena kenapa untuk menanam pohon? Karena pohon itu atau penghijauan itu adalah untuk bisa menghasilkan oksigen ya kan, bisa menghasilkan energi seperti itu. Kalau seandainya semuanya tidak ada pohon, tidak ada penghijauan, tentunya kita akan merasa sesak ya, tidak ada lagi oksigen. Kita mungkin bisa bernafas, kita bernafas ini kan dari oksigen juga kan. Kalau tidak ada oksigen, tentunya kehidupan kita akan semakin sulit. Kita bernapas juga mungkin akan semakin sulit seperti itu. Tapi dengan adanya penghijauan, kita itu bisa merasakan udara yang sejuk, nah, seperti itu. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya itulah fungsinya kita sebagai khalifatu fil ard. Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini untuk sebagai khalifah, untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya.
Ya kan, sebagai wakil Allah bagaimana mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita serakah merusak alam dan lain sebagainya, iya kan. Tetapi apabila ada alam yang rusak, tentunya kita harus menggarapnya dengan sebaik-baiknya, iya kan. Kita harus kelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap ekosistem alam, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa belajar lah di mana pada saat SD, SMP atau SMA, ya bisa belajar geografis, bisa belajar terkait dengan mungkin biologi, ya kan, bagaimana kalau di geografi itu bagaimana kita mempelajari geografis itu setempat ya, keadaan masyarakat itu di daerah-daerah tersebut ada apa ya, semacam daerah tropis dan lain sebagainya, itu salah satunya. Kalau di biologi itu kan kita bisa mempelajari itu pohon-pohon. Kemudian pada saat saya SMA itu pernah melakukan penelitian karena dulu saya di Kendari itu pernah kita serombongan ya, semua kelas itu satu angkatan itu ada semacam studi tour ya ke hutan, di mana hutan itu adalah salah satu hutan lindung juga, di mana dilestarikan, dilindungi oleh pemerintah daerah. Nah, itu ada sungainya juga. Itu adalah pohon yang begitu tinggi ya, daerah-daerah di situ sangat luar biasa dilindungi oleh masyarakat, dan kita melihat ada pohon yang begitu besarnya, kemudian begitu tingginya, mungkin hidupnya sudah ratusan tahun ya, seperti itu. Nah, dan kita di situ mempelajari nama-namanya, kemudian dia termasuk apa itu, tumbuhan apa itu, pohon apa, seperti itu. Itu banyak sekali di pelajaran biologi itu. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tentunya kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen atau tanpa adanya pelestarian alam dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu mungkin teman-teman sudah mengaplikasikannya. Contohnya yang sedikit aja ya, contoh yang sederhana aja adalah menanam bunga di depan rumahnya, ya kan, ada tanam, ada apa itu, taman-taman atau ada bunga di depannya, itu adalah salah satu melestarikan juga alam. Bagaimana kita bisa menghirup udara yang segar, sehingga kemudian juga bunga-bunga di situ bisa menghasilkan oksigen. Nah, itu salah satu adalah mungkin itu contoh yang sederhana, ya kan. Makanya kita sebagai makhluk Allah itu diberikan akal, pikiran, makanya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu kan tidak bisa melestarikan alam. Mereka tidak diberikan akal untuk mengelola alam itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan kan, karena diberikan akal, pikiran itu untuk bisa mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Contohnya aja yang sederhana, ada nggak makhluk yang lain seperti binatang, kemudian hewan, mereka bisa membuat gedung dan lain sebagainya yang bertingkat-tingkat dan bisa menghasilkan sebuah karya? Tidak ada kan, hanya bernama manusia itu yang bisa melestarikan alam dan bisa membuat gendung-gendung yang tinggi dan semuanya itu udah berkreasi kan, bisa membuat motor dan lain sebagainya. Itu karena diberikan akal pikiran supaya manusia itu bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Itu bagian dari keistimewaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hanya menikmati saja kehidupan di dunia ini. Enggak seperti itu. Iya kan, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita lakukan di muka bumi ini ya, salah satunya itu. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, mungkin sudah panjang lebar ya yang saya sampaikan ini, tapi saya hanya mengambil pelajaran dari apa yang saya lihat di sekitar tadi sepanjang saya jalan itu jogging, melihat suasana alam dengan begitu indah. Nah itu, ketika alam ini kita kelola dengan sebaik-baiknya, tentunya akan menimbulkan atau melahirkan sebuah keindahan alam, ya kan? Ya, karena
pernah saya itu di ke Kalimantan, ya lumayan lah, hampir satu bulan lah di sana, melihat ya banyak sekali hutan ditebang, kemudian ditanam lagi dengan apa namanya, dengan sawit ya, sawit. Nah, itu. Tetapi sehingga daerahnya itu menjadi panas sekali, ya kan. Kita tidak melihat lagi pohon-pohon yang sangat tinggi seperti itu. Nah, itu teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai. Sekali lagi, marilah kita melihat lingkungan di sekitar kita, melihat apa yang menimbulkan itu sebuah kebaikan, ayo kita lakukan. Karena kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita tanam, pasti Allah akan memberikan balasan, iya kan? Nah, jadi jangan sampai kita menganggap remeh sebuah kebaikan itu, walaupun secuil sedikit besar pun, ya kan? Sedikit atau sekecil biji sawit ya, kebaikan yang kita tanam itu, tetapi Allah pasti akan memberikan nilainya. Maka jangan berhenti untuk selalu membuat sebuah kebaikan atau menanam sebuah kebaikan, karena semuanya itu akan mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.